Siapa yang tidak kenal Frostdaemon? Dia adalah YouTuber yang memiliki 40 juta subscriber lebih, yang tentunya banyak sekali fakta yang menarik nih. Ya, ia membuat konten Minecraft, tapi tidak hanya Minecraft, tapi juga ia konten game lain, bahkan momen random Frostdaemon juga. Nah, kali ini aku akan membahas beberapa fakta seputar Frostdaemon yang mungkin jarang diketahui, entah itu biodatanya, nama aslinya, dan juga tempat lahirnya di mana ataupun tanggal lahirnya di mana. Dan inilah beberapa fakta seputar Frostdaemon yang jarang diketahui orang. Jangan kaget ya guys ya, kalau aku jadi Frostdaemon, ya kan? Nah, untuk biodata Frostdaemonnya sendiri, tentunya kalian harus tahu ya, kapan dia itu lahir, di mana dia lahir, ulang tahunnya kapan, bahkan nama lengkapnya pun mungkin kalian tidak tahu ya. Untuk nama lengkapnya sendiri namanya Kananda Widiantara, atau lebih dikenal dengan nickname Frostdaemon. Untuk lahirnya, ini dia. Kamu nggak tahu gimana masa kecilnya Frostdaemon? Oke, kita ceritakan ya. Untuk Frostdaemon sudah hobi bermain game sejak kecil loh. Kala itu ia masih senang bermain permainan tradisional seperti kelereng ataupun gasing, dan main game Tetris atau Punch yang ada di handphone Nokia. Saat ia berusia 7 tahun, ayahnya membelikan sebuah PC untuk Kananda karena ia sudah bermain game di komputer. Maksudnya, hobi bermain game di komputer dan juga menggambar. Kananda baru berkenalan dengan dunia internet saat ia berusia 10 tahun. Setelah itulah ia mulai aktif menjelajah dunia maya melalui media sosial. Jadi udah tahu kan gimana masa lalunya Frostdaemon yang benar-benar bahagia banget. Kalau kalian punya masa kecil yang bahagia nggak nih? Kalau aku sih ya juga iya sih. Perjalanan karir Frostdaemon itu, ini ceritanya. Kalian pasti penasaran ya, bagaimana ya karir perjalanan Frostdaemon? Kananda pertama kali memulai karir sebagai YouTuber pada tahun 2017 lalu dengan mengunggah video game sandbox terkenal, yaitu Minecraft. Channel YouTube pertama yang dibuatnya diberi nama Bruce Face, tapi channel tersebut tidak sukses, dan sampai akhirnya ia membuat channel kedua bernama Frostdaemon. Nah, Kananda memilih nama Frostdaemon yang diambil dari dua karakter yang ia sukai, Frost dari film Home Alone dan Daemon dari material paling langka di game Minecraft. Pada awal perjalanannya, Frostdaemon sering mengalami jatuh bangun membangun channel YouTube-nya. Sampai pada 17 April 2020, akun channel YouTube Frostdaemon berhasil mendapatkan lebih dari 10 juta subscriber loh. Setelah namanya melonjak, Frostdaemon mulai sering mengajak adiknya terlibat dalam pembuatan konten di YouTube-nya dengan nama panggilan bocil. Kolaborasi antara kakak dan adik ini ternyata sangat disukai oleh penggemarnya. Berkat itulah jumlah subscriber Frostdaemon mulai bertambah. Sampai sekarang Frostdaemon masih aktif dan jenis konten yang dibuatnya tak lagi seputar Minecraft, tapi juga konten hiburan seperti prank, kisah horor, dan kehidupan sehari-hari ataupun apapun itu. Ya jujur sih, Frostdaemon juga sering main Stumble Guys ataupun permainan apapun yang ia mainkan tuh ya main aja gitu. Bahkan Minecraft kan kadang-kadang dibuat itu ya, emang setelah beberapa tahun dia nggak main Minecraft lagi ya, kadang-kadang itu mulai main Minecraft lagi sih. Jadi siapa nih yang diantar kalian suka Minecraft dan Frostdaemon? Untuk fakta menarik Frostdaemon berikut adalah
kumpulan fakta menarik tentang Firstaman yang jarang diketahui orang. Bermodalkan uang 350.000 untuk memasang wifi, Firstaman berusaha membuat konten game Minecraft untuk dibagikan tim channel YouTube. Dan awalnya Firstaman tidak punya keterampilan untuk mengedit video, tapi ia tetap berusaha untuk belajar editing video secara otodidak agar video yang dibuatnya terlihat menarik. Nah, ini udah kita bahas sebelumnya sih, tapi kita bahas lagi deh. Channel YouTube pertama yang dibuat oleh Kananda bukan Firstaman, melainkan Bruceface. Namun channel tersebut tidak berhasil, sampai akhirnya ia memutuskan membuat channel baru bernama Firstaman. Firstaman pertama kali mendapat gold play button pada tahun 2018 lalu. Di channelnya yang lain, ia berhasil mendapatkan gold play button pada tahun 2019 lalu. Oke, kalau kalian mendengar fakta yang satu ini jangan iri ya, karena ini adalah prestasi dan penghargaan dari Firstaman ini. Berikut adalah kumpulan prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Firstaman. 2018, gold play button di kanal YouTube Firstaman oleh YouTube. Tahun 2019, gold play button di kanal YouTube Kananda Widiantara oleh YouTube. Dan tahun 2020 juara di Indonesian Esport Awards 2020. Wah, jadi kepingin juga itu penghargaan, ya nggak sih? Tidak ada informasi valid mengenai total kekayaan yang dimiliki oleh Firstaman. Kenapa ya? Tapi, YouTuber gaming termuda ini diketahui sempat dinobatkan sebagai YouTuber terkaya di Indonesia. Dari berbagai informasi, Kananda diketahui memiliki 3 channel YouTube, yaitu Bruceface, Firstaman, dan Kananda Widiantara. Dari ketiga channel tersebut, channel Firstaman dan Kananda Widiantara menjadi akun yang memberikan penghasilan terbanyak dari YouTube. Berdasarkan estimasi Social Blade, akun Firstaman dengan 40 juta lebih subscriber tersebut bisa memberikan pendapatan bulanan sebesar 37.400 US dollar sampai 598.000 US dollar atau sekitar 582 juta hingga 9,3 miliar rupiah. Wow! Ini berarti estimasi pendapatan tahunannya sebesar 449.000 US dollar hingga 7,2 juta US dollar atau sekitar 7 miliar sampai 1,1 triliun rupiah. Waduh, jadi pengen juga sih. Nah, sedangkan untuk Kananda Widiantara, estimasi perkiraan pendapatan bulanannya mencapai 2.300 US dollar hingga 36.200 US dollar atau sekitar 35 juta rupiah, 35 juta hingga 564 juta rupiah. Ini berarti Kananda Widiantara mendapatkan estimasi pendapat tahunan yaitu 27.100 US dollar hingga 484.200 US dollar atau sekitar 422 juta hingga 6,7 miliar rupiah. Menggiurkan bukan? Tapi perlu ingat, ini cuma estimasi aja kok, belum termasuk hal-hal apapun itulah. Ini hal paling menyedihkan yang dialami oleh Firstaman. Kenapa menyedihkan ya? Ternyata ia mendapat kontroversi loh. Tahun 2018 lalu ia pernah ketahuan mengambil thumbnail dari The Atlantic Craft dengan mengedit kepala serta menambahkan teks. Karena hal itulah channelnya ditangguhkan oleh YouTube. Selain mengambil thumbnail, ia juga pernah menjiplak thumbnail loh. Ya, ini masalah thumbnail lainnya ya. Ia pernah dituduh menjiplak thumbnail milik Windah Basudara. Karena hal ini banyak YouTuber lain yang mengindir dengan hashtag gak maling, gak trending. Dan itulah beberapa fakta seputar Firstaman. Sebenarnya masih ada lagi loh fakta seputar Firstaman yang kalian harus ketahui. Kira-kira fakta lainnya apa nih tentang Firstaman?